Di tepi barat Pulau Kalimantan, di mana 3 sungai besar bersatu membentuk arus yang kuat dan berkilau di bawah sinar matahari, terbentang sebuah hutan lebat yang masih perawan. Pohon-pohon raksasa menjulang tinggi, akar-akar menjalar di tanah lembab, dan suara serangga malam bergema di antara pepohonan. Tak ada manusia yang berani masuk terlalu jauh ke dalamnya, karena hutan itu dipercaya menyimpan rahasia kelam. Penduduk sekitar sering mendengar suara perempuan tertawa di tengah malam, atau melihat cahaya putih melayang di atas permukaan sungai. Beberapa nelayan bahkan bersumpah pernah melihat sosok wanita berambut panjang duduk di atas batang pohon yang tumbang, menatap mereka dengan senyum menakutkan. Hutan itu dianggap angker, tempat bersemayamnya makhluk halus yang disebut kuntilanak. Suatu malam yang tenang, di bawah sinar bulan separuh, datanglah seorang bangsawan muda bernama Syarif Abdurrahman Al-Qadri bersama rombongannya. Mereka datang dengan niat suci, membuka lahan baru untuk membangun pemukiman dan pusat perdagangan di tepian sungai. Langit malam tampak bersih, namun hawa di sekitar mereka terasa berat, seolah-olah udara enggan bernafas. Dari kejauhan, suara binatang malam terhenti satu persatu, hingga yang tersisa hanyalah desir angin dan degup jantung para pengikutnya. Syarif berdiri tegap di depan, memegang tongkat kayu yang menjadi penuntunnya dalam perjalanan. Disinilah, katanya dengan suara mantap, kita akan memulai babak baru. Namun, bahkan sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, dedaunan di sekitar mereka bergetar meski tak ada angin yang lewat. Para pengikutnya saling pandang, mata mereka menyiratkan kegelisahan. Hutan itu memang tampak indah dari kejauhan, tapi kini, setelah berada di tengahnya, aura mistisnya begitu terasa. Dari balik kegelapan terdengar suara lirih, seperti tawa seorang perempuan. Semula terdengar pelan, nyaris tak terdengar, namun lama-lama semakin jelas dan panjang, bergema di antara pepohonan. Beberapa orang langsung merapat ke api unggun, berharap cahaya mampu mengusir ketakutan mereka. "Tuan," bisik seorang pengikut dengan wajah pucat, "mungkin ini pertanda agar kita tidak melanjutkan malam ini." Syarif hanya menatapnya dengan tenang, meski dalam hatinya pun timbul rasa was-was. Ia tahu legenda tentang hutan ini bukan sekadar cerita kosong. Suara tawa itu semakin menjadi-jadi, berubah dari lirih menjadi melengking, seakan menertawakan kehadiran manusia yang berani menantang dunia gaib. Suaranya datang dari berbagai arah, membuat sulit menentukan sumbernya. Angin berhembus dingin membawa aroma bunga Kamboja yang anehnya muncul di tengah hutan liar. Api unggun bergoyang, menari-nari seolah diterpa angin dari dunia lain. Salah seorang pengikut menutup telinganya sambil berlutut, matanya menatap kosong. "Suara itu terlalu dekat," teriaknya. Tapi sebelum ada yang sempat menenangkan, tawa itu berubah menjadi tangis panjang yang memilukan, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Malam itu, hutan seolah hidup, dan mereka semua hanyalah tamu tak diundang. Syarif Abdurrahman berusaha menenangkan pasukannya. "Tenanglah," katanya pelan tapi tegas. "Kita datang bukan untuk merusak, melainkan untuk membangun." Namun, kata-katanya seperti tak mampu menembus ketakutan yang telah mencengkeram hati mereka. Tiba-tiba, dari antara pepohonan, tampak bayangan putih melintas cepat, menembus kabut tipis yang mulai turun. Beberapa orang berteriak, sebagian lagi mundur sambil memegangi senjata mereka. Syarif menatap tajam ke arah itu, matanya memancarkan keberanian sekaligus kehati-hatian. Dalam hati ia tahu, mereka tidak sendirian malam itu. Dan di balik tawa misterius itu, mungkin tersembunyi kekuatan yang telah lama menunggu, mengawasi siapapun yang berani mengusik tempatnya. Angin malam tiba-tiba berubah menjadi kencang. Udara yang semula hanya dingin kini menusuk sampai ke tulang. Ranting-ranting bergetar, dedaunan berputar liar, dan kabut putih mulai turun dari sela pepohonan. Di antara kabut itu, tampak sosok samar, putih berkelebat, berpindah dari satu batang pohon ke pohon lainnya. Bayangan itu melayang tanpa suara, seperti tidak menyentuh tanah. Para pengikut Syarif Abdurrahman menatap dengan mata membelalak, tak mampu bersuara. Jantung mereka berdetak cepat,
Keringat dingin membasahi pelipis meski udara begitu dingin. Di tengah hiruk-pikuk angin dan desau dedaunan, mereka bisa mendengar lirih suara perempuan memanggil-manggil nama, entah siapa, seakan ingin menuntun seseorang keluar dari barisan. Hutan itu kini tak lagi sekadar tempat, tapi seolah menjadi makhluk hidup yang memandangi mereka dari segala arah. "Jangan mundur," suara Syarif Abdurrahman menggema di antara deru angin. Ia berdiri tegak, memegang tongkatnya erat-erat, menatap ke arah gelap yang kini seperti menelan api unggun mereka. "Kita datang dengan niat baik. Jangan takut pada bayangan," katanya lantang. Namun, suaranya tenggelam oleh pekikan panjang. Suara yang melengking seperti tangisan bayi bercampur tawa histeris. Para pengikut menunduk, beberapa membaca doa dengan terbata-bata. Ada yang menutup telinga, ada pula yang memejamkan mata sambil menggigil. Hutan itu seolah membalas keberanian Syarif dengan bisikan yang datang dari segala penjuru, membentuk simfoni mengerikan dari dunia tak terlihat. Api unggun mereka mulai padam, tertiup hembusan angin yang datang bergantian dari arah berbeda. Nyala yang tersisa hanya menyala kecil di tengah lingkaran, menampakkan bayangan-bayangan panjang di tanah. Dalam kelam itu, terlihat jelas sosok perempuan berambut panjang, rambutnya menjuntai sampai tanah, wajahnya pucat pasi seperti tanpa darah. Ia melayang pelan di atas rerumputan, matanya hitam tanpa bola, menatap lurus ke arah Syarif dan pasukannya. Tak ada suara keluar dari mulut makhluk itu, tapi dari seluruh arah terdengar isakan halus, seperti 1000 orang menangis bersamaan. Beberapa pengikut berteriak histeris, melemparkan tombak ke arah sosok itu, namun senjata mereka hanya menembus kabut. Tiba-tiba obor terakhir di tangan salah satu pengikut terlepas dan jatuh ke tanah, memadamkan cahaya yang tersisa. Gelap gulita menelan mereka. Dalam kegelapan itu, suara langkah kaki terdengar pelan, menyeret dan mendekat. Aroma bunga Kamboja tercium semakin tajam, menusuk hidung dan menimbulkan rasa mual. Seseorang menjerit, merasa pundaknya disentuh oleh sesuatu yang dingin seperti es. Suara tawa yang tadi menggema kini berubah menjadi bisikan di telinga, lembut tapi mengancam. "Pergi dari sini," katanya. Hutan kini benar-benar hidup, dan semua orang tahu mereka tengah berada di wilayah yang bukan milik manusia. Mereka hanya bisa saling merapat, menggigil di bawah langit yang kini tampak semakin gelap dan muram. Syarif Abdurrahman menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri di tengah kepanikan. Ia tahu, ketakutan akan membuat makhluk itu semakin kuat. Dengan suara yang dalam namun tenang, ia berkata, "Kita tidak boleh gentar. Siapkan meriam. Arahkan ke sumber suara." Para pengikutnya yang tersisa segera bergegas, meski tangan mereka gemetar hebat. Meriam kecil yang mereka bawa untuk perlindungan dari binatang buas mulai diarahkan ke arah di mana suara paling keras terdengar. Syarif berdiri di depan, menengadah ke langit dan berdoa lirih. Saat suara tawa itu kembali terdengar, kali ini lebih nyaring dari sebelumnya, ia mengangkat tangannya dan berteriak, "Tembak!" Letusan keras mengguncang malam, memantul di antara pepohonan, menggema sampai ke ujung sungai. Suara tawa itu terhenti seketika, dan hanya kesunyian yang tersisa. Hutan tiba-tiba menjadi diam, terlalu diam. Letusan meriam itu mengguncang malam. Suaranya menggetarkan dada dan membuat burung-burung malam beterbangan panik. Asap tebal menyelimuti sekitar, menambah kesan mencekam yang sudah menumpuk sejak tadi. Para pengikut Syarif Abdurrahman menatap ke segala arah, napas mereka tersengal, menunggu sesuatu muncul dari balik kabut. Namun, tak ada lagi suara tawa, tak ada bayangan putih melintas. Yang tersisa hanyalah gema letusan yang perlahan menghilang bersama hembusan angin sungai. Hening yang tercipta terasa begitu asing, hening yang bukan membawa ketenangan, tapi membuat jantung berdebar tak menentu. Bahkan bunyi jangkrik pun lenyap seolah alam menahan napas. Dalam keheningan itu, mereka sadar, sesuatu telah berubah. Hening itu tiba-tiba dipecah oleh suara lembut dari kejauhan. Bukan tawa, bukan tangis, melainkan desiran pelan, seperti suara air sungai yang menyentuh batu.
Semua orang menoleh ke arah itu, mencari sumber suara. Dari balik kabut, tampak sinar samar memantul di permukaan air. Namun, tak ada yang berani mendekat. Beberapa pengikut Syarif bersumpah melihat sosok putih melayang di atas arus, menatap mereka untuk terakhir kalinya sebelum lenyap disapu angin pagi. Syarif Abdurrahman menunduk, memejamkan mata. Ia tahu, tembakan meriam itu bukan sekadar mengusir, tapi menandai perbatasan antara dunia manusia dan dunia gaib. Ia berbisik pelan, "Semoga engkau tenang di alam sana. Kami tak berniat mengganggu." Fajar mulai menyingsing. Cahaya pertama menembus sela pepohonan, menyingkap kabut yang menggantung di atas tanah. Hutan yang tadi terasa mencekam kini tampak damai. Burung-burung kembali berkicau, dan angin membawa aroma tanah basah yang segar. Namun di hati para pengikut, rasa takut semalam belum sepenuhnya hilang. Mereka masih saling pandang, memastikan bahwa yang terjadi bukan sekadar mimpi. Di wajah Syarif Abdurrahman terlihat kelelahan, tapi juga keyakinan yang kuat. Ia tahu, malam panjang itu adalah ujian. Ujian keberanian sekaligus tanda bahwa mereka diterima atau tidak di tanah ini. Dan karena hening yang muncul setelah letusan itu, ia percaya, mereka telah mendapat izin tak tertulis untuk tinggal. Dengan langkah hati-hati, Syarif Abdurrahman memerintahkan sebagian pasukannya untuk memeriksa arah tembakan meriam semalam. Mereka berjalan menyusuri jalur kabut yang mulai menipis, hingga tiba di sebuah area terbuka di persimpangan 3 sungai. Di sana, tanahnya subur dan lembab, dikelilingi pohon besar yang seolah membentuk gerbang alami. Air sungai mengalir tenang, memantulkan cahaya matahari pagi seperti permata. Anehnya, di tempat itu tidak ada lagi hawa menyeramkan seperti malam sebelumnya. Seolah-olah letusan meriam telah mengusir sesuatu yang lama menghuni hutan itu. "Inilah tempatnya," ujar Syarif Abdurrahman perlahan. "Tanah ini telah dibersihkan oleh kekuatan Tuhan." Ia kemudian memutuskan untuk menetap di area itu. Dengan semangat baru, para pengikut mulai menebang pohon, mendirikan tenda, dan membangun pondok-pondok kecil di tepi sungai. Sementara itu, meriam yang telah mereka gunakan malam sebelumnya diletakkan di tempat khusus sebagai tanda sejarah. Banyak yang percaya, setiap kali senja tiba dan suara burung camar terdengar di atas sungai, arwah makhluk yang dulu mengganggu mereka masih berkeliling, tapi kini tidak lagi marah. Mereka hanya menjaga. Syarif Abdurrahman berdiri di tepi sungai, memandang langit sore yang keemasan, lalu berucap pelan, "Disinilah kita akan membangun harapan. Di tanah yang dulu menakutkan, kini akan tumbuh kehidupan." Dan sejak saat itu, mereka mulai menanam akar pertama dari sebuah kota yang kelak dikenal dunia. Hari demi hari berlalu. Perlahan, suara gergaji, kapak, dan teriakan semangat menggantikan jeritan malam yang dulu menghantui hutan itu. Pohon-pohon besar mulai tumbang, tanah dibersihkan, dan pondok-pondok berdiri satu persatu di tepi sungai. Sungai yang dulu gelap kini menjadi jalur kehidupan, tempat para nelayan menebar jala dan pedagang membawa barang dagangan. Hutan yang tadinya menakutkan kini berubah menjadi tempat harapan baru. Namun, setiap kali malam tiba dan kabut turun di permukaan air, sebagian orang masih menatap ke arah gelap di ujung sungai dengan rasa was-was. Mereka ingat suara tawa yang dulu menggema dari sana. Bukan karena takut, tapi karena mereka tahu, tempat itu menyimpan sejarah yang tak boleh dilupakan. Syarif Abdurrahman, sang pemimpin, tak pernah berhenti berdoa setiap malam. Di bawah cahaya lampu minyak, ia selalu memohon perlindungan untuk tanah yang kini menjadi rumah bagi banyak orang. Ia tahu, keberhasilan mereka bukan semata karena keberanian, tapi juga karena doa dan restu dari Yang Maha Kuasa. Ia sering berkata kepada pengikutnya, "Jangan lupakan malam ketika kita menembakkan meriam itu. Itu bukan sekadar tembakan, tapi peringatan bahwa manusia harus menghormati alam dan makhluk ciptaan Tuhan, baik yang tampak maupun yang tidak." Kata-kata itu menjadi nasihat yang terus diingat turun-temurun. Sejak saat itu, masyarakat percaya bahwa selama mereka hidup berdampingan dengan alam,
arwah yang dulu menghuni hutan akan tetap tenang dan menjaga mereka dari bahaya. Ketika pemukiman itu semakin ramai, Syarif Abdurrahman memutuskan untuk memberi nama bagi tanah yang mereka bangun. Ia ingin nama itu menjadi pengingat sejarah, agar generasi selanjutnya tahu asal mula tempat tersebut. Setelah bermusyawarah dengan para pengikutnya, ia mengucapkan dengan lantang, tempat ini akan kita sebut Pontianak. Suasana hening sejenak. Semua orang saling berpandangan. Nama itu berasal dari kata kuntilanak, makhluk yang dulu menghantui mereka pada malam pembukaan hutan. Namun, Syarif menjelaskan bahwa nama itu bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengenang peristiwa yang menandai keberanian dan keteguhan mereka. Dengan menyebut nama itu, mereka tidak melupakan masa lalu, tapi menjadikannya bagian dari jati diri kota. Tahun demi tahun berlalu. Pontianak tumbuh menjadi pusat perdagangan yang ramai di tepi Sungai Kapuas. Kapal-kapal dari berbagai daerah datang dan pergi membawa hasil bumi, rempah, dan kain dari penjuru Nusantara. Namun, legenda tentang malam pertama di hutan itu tidak pernah padam. Orang-orang tua masih menceritakannya kepada anak cucu mereka, terutama saat bulan separuh menggantung di langit. Mereka berkata, "Jangan pernah sombong di tanah ini. Karena sebelum kita, sudah ada yang lebih dulu menjaganya." Kadang, di malam tertentu, penduduk yang tinggal dekat sungai bersumpah mendengar tawa lirih perempuan dari kejauhan. Tidak mengerikan, melainkan lembut, seperti sapaan dari dunia lain. Kini, Pontianak berdiri megah sebagai kota yang hidup di antara sungai dan kenangan. Di balik hiruk-pikuk pasar dan kapal yang berlalu, legenda itu tetap hidup di hati masyarakatnya. Setiap kali meriam dinyalakan pada peringatan hari jadi kota, gema letusannya seolah memanggil kembali suara masa lalu, suara tawa, suara doa, dan suara keberanian. Orang-orang menatap langit, teringat pada malam ketika Syarif Abdurrahman menembakkan meriamnya untuk pertama kali. Malam yang mengubah hutan menjadi kota, ketakutan menjadi kekuatan, dan legenda menjadi sejarah. Begitulah, dari kisah tentang keberanian seorang pemimpin dan makhluk gaib yang tak kasat mata, lahirlah sebuah nama abadi. Pontianak, kota yang lahir di antara dunia nyata dan dunia legenda.